Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 menjadi satu di antara masa kelam dalam sejarah Indonesia. Penyebab terjadinya kerusuhan Mei 1998 diawali oleh krisis finansial Asia pada tahun 1997. Krisis moneter yang berkepanjangan menurunkan nilai rupiah pada tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi lebih parah di Indonesia. Berkembangnya krisis moneter menjadi krisis ekonomi tersebut kemudian melahirkan krisis lain, yaitu krisis sosial dan krisis politik. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 kemudian mengakibatkan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Ekonomi Indonesia, jika ditinjau sejak 1966 hingga 1996, menunjukkan tren kenaikan ekonomi yang positif. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia bahkan dapat menekan angka kemiskinan yang semulanya sebesar 60% menjadi 11%. Namun, stabilitas ekonomi Indonesia mulai goyah pada 1997 tatkala pemerintah tak mampu mengendalikan krisis moneter yang melanda Asia Timur dan Asia Tenggara. Krisis moneter pada mulanya telah lebih dulu menyerang negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, yaitu Thailand pada tahun 1996. Di Indonesia, krisis moneter mulai tercium pada kisaran 1997. Krisis ini kian membesar menjadi krisis ekonomi nasional hingga sepanjang 1998. Pada 1998, nilai tukar rupiah mengalami depresi akut, mencapai angka 70%. Nilai tukar rupiah pada pertengahan bulan Juli 1998 berada di angka 14.700 per $1. Nilai tukar rupiah yang terjun bebas ini mengakibatkan inflasi tinggi di Indonesia. Sepanjang 1991 hingga 1996, angka inflasi di Indonesia hanya 8,1%, tetapi pada tahun 1998 melejit di angka 77,1%. Ketidakmampuan pemerintah menekan inflasi menimbulkan permasalahan krusial dalam masyarakat Indonesia, termasuk mengarah kepada krisis sosial. Krisis sosial pada fase ini pada dasarnya disebabkan oleh masalah krisis ekonomi di awal yang tak mampu diselesaikan pemerintah Orde Baru. Akar permasalahannya terletak pada ketimpangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat pribumi dengan keturunan etnis Tionghoa. Di tengah krisis ekonomi yang berlangsung tersebut, beredar informasi palsu yang mengatakan bahwa orang Tionghoa menimbun sembako. Selain itu, informasi liar itu juga mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa telah melarikan uang negara ke luar negeri. Kabar tersebut semakin diperparah dengan kondisi perekonomian masyarakat Tionghoa yang kala itu cenderung lebih stabil ketimbang pribumi. Atas dasar itu, beredar asumsi yang tak kalah liar tentang masyarakat Tionghoa yang dianggap sebagai penyebab musibah krisis ekonomi Indonesia. Lebih jauh lagi, beredar desas-desus liar yang memojokkan Tionghoa yang dianggap pro Soekarno dan komunisme. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa kerap menjadi korban diskriminasi dan rasialisme dalam kemelut krisis ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia. Dalam beberapa catatan, masyarakat Tionghoa menjadi korban aksi kriminalitas oleh masyarakat pribumi, mulai dari penjarahan, pembakaran, kekerasan fisik, hingga pemerkosaan. Di berbagai kota besar, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta,
Solo, dan Surabaya, krisis sosial antara pribumi dan masyarakat keturunan Tionghoa berlangsung mencekam, khususnya pada 13 hingga 15 Mei 1998. Merebaknya kedua krisis ini membuat para aktivis menuntut pemerintah Orde Baru secepat mungkin menyelesaikannya. Namun, kondisi tak kunjung membaik, bahkan justru semakin memburuk. Akhirnya, kondisi ini melahirkan krisis kepercayaan di masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, aktivis, politikus, hingga buruh menuntut Soeharto meletakkan jabatannya. Atas tuntutan tersebut, Soeharto menerima tekanan dari berbagai pihak. Ia akhirnya mengumumkan mundur dari jabatan Presiden Indonesia pada Kamis 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pengurusan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.